Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Biarlah damai sukacita mengalir, mari kita suka memuji menyembah Tuhan. Allah bertahta di tengah pujian, memberikan kemenangan bagi kita. Renungan hari ini saya beri judul Injil dalam berbagai bahasa. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 13 berkata demikian. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, Alkitab mencatat pada hari Pentakosta ketika para murid sekitar 120 orang sedang berhimpun, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, lalu mereka mulai berbahasa roh yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Ini yang dalam bahasa ilmu linguistik, ilmu bahasa disebut senolalia. Kita mengucapkan satu bahasa yang ada di dunia, padahal kita nggak pernah mempelajarinya. Ini berbeda dengan glosolalia, karunia lidah juga, tapi bahasanya tidak dimengerti. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, kita mengucapkan bahasa yang rahasia kepada Allah dan tujuannya untuk membangun iman, untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara, jadi pada hari Pentakosta itu orang-orang dari berbagai daerah yang sedang kumpul di Yerusalem itu bisa ngerti apa yang diucapkan para murid orang-orang sederhana itu dalam berbagai bahasa mereka. Dan ini mengherankan, kok ini orang-orang bisa ngerti bahasa yang kita pakai di kampung halaman kita ya. Ini pasti karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus mana bisa. Bahkan kita melihat bahasa Arab juga dituliskan dan pasti ada orang Arab yang datang dan kemudian mendengar tentang perbuatan Allah yang besar. Lalu dia bertobat. Pada hari Pentakosta batasan bahasa dihancurkan dan Injil bisa tersebar ke berbagai pelosok, berbagai daerah dengan bahasa-bahasa berbeda. Ini menunjukkan bahwa Injil dan pekerjaan Roh Kudus bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Saudara sekalian, pengalaman di dalam hari Pentakosta itu sangat bertolak belakang dengan kisah dalam Kejadian 11 ketika menara Babel itu dibangun oleh manusia. Tuhan menjadi murka lalu mengacaukan bahasa mereka semua, lalu mereka tidak saling memahami satu dengan yang lain. Dan manusia terserak, tersebar ke berbagai tempat. Tapi ketika Kisah Para Rasul mencatat, Roh Kudus dicurahkan, manusia datang bersatu di dalam Kristus. Karena melalui bahasa roh mereka bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu supaya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Injil sampai hari ini harus diberitakan ke berbagai bahasa di dunia. Salah satunya melalui penterjemahan Alkitab. Saudara, Alkitab sudah diterjemahkan lebih ke 2000 bahasa suku yang ada di dunia. Penterjemahan lengkap, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada yang hanya Perjanjian Baru saja atau hanya beberapa kitab saja. Sebab sangat penting untuk kita mengerti pesan Tuhan dalam bahasa ibu, dalam bahasa yang kita pahami, itu jauh akan lebih menjamah. Dan kita bersyukur karena karya Roh Kudus tidak dibatasi hanya dalam bahasa Arab saja misalnya, atau dalam bahasa Ibrani saja, atau bahasa Yunani saja, tapi semua bahasa disapa oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, mengenai soal bahasa Arab yang tadi juga disebutkan pada hari Pentakosta, saya ingin mengatakan bahwa ada kelompok orang Kristen yang tidak mau menyebut sesembahan tertinggi itu dengan istilah Allah. Harus Elohim atau YHWH, Yahweh. Karena menurut pemahaman mereka Allah itu adalah dewanya Arab, Tuhannya orang Islam. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu adalah
Elohim itu atau Yahweh. Tapi benarkah demikian sehingga kita dalam bahasa Indonesia tidak boleh menyebut sesembahan tertinggi dengan Allah? Sebetulnya kita tahu dalam bahasa Ibrani untuk sesembahan tertinggi disebut sebagai Elohim atau Eloah. Dalam bahasa Aram kemudian ada perubahan pronunciation disebutkan oleh orang di sana dengan Elah. Elohim, Eloah, Elah. Bahasa Syria Elaha atau Alaha. Lalu bahasa Arab Al-Ilah atau Allah. Jadi sebetulnya kalau kita menyebut Allah yang juga diucapkan oleh orang-orang Arab, maka sebetulnya kita sedang menuju kepada Elohim atau Eloah atau Elah atau Elaha atau Alaha. Yaitu Allah yang sudah disebutkan dalam Kejadian pasal pertama. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara perlu tahu Kristen itu muncul abad pertama, Islam muncul abad ke-7. Jadi kalau pada hari Pentakosta orang berbicara juga dalam bahasa Arab tentang perbuatan Allah yang besar, tentu istilah Allah, Al-Ilah pertama kali diucapkan oleh orang Kristen sekitar 6 abad lebih awal daripada orang Islam mengucapkannya. Nah, tetapi yang paling penting saudara-saudara bukan soal lafalnya. Apakah Allah A-L-L-A-H atau mesti Elohim E-L-O-H-I-M. Tapi yang penting siapa yang kita tuju di dalam doa-doa kita. Apakah kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus? Sebab pada waktu Harun mendirikan patung lembu emas yang kemudian disembah oleh orang Israel, dia juga menyebutkan bahwa patung itu adalah Elohim bahkan Yahweh. Tapi sasarannya salah. Jadi saya percaya Tuhan melihat hati bukan sekedar pengucapan mulut kita. Jadi boleh saja menyebut nama Allah, God, Tuhan, Gusti. Tapi tertuju kepada Allah Tritunggal. Terutama yang kita kenal dalam nama Yesus. Yesus itu kan Yesua, Yehova, Hosea. Yahwehnya ada, Yehova, Hosea penyelamatnya ada. Jadi paling gampang Yesus. Nama di atas segala nama. Kalau kita sebut nama Yesus semua akan mengerti. Bahkan sorga mengerti. Itu nama yang paling berkuasa. Sebut nama Yesus. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku berikan kepadamu. Haleluya. Nah di ayat 12 dan 13 dikatakan orang-orang yang kumpul juga sebagian tercengang-cengang. Apa artinya ini? Beberapa orang nyinyir bahwa orang-orang yang ngomong itu sedang mabuk. Saya perhatikan netizen sekarang ini ya, banyak yang nyinyir. Waduh, bahkan kegerakan rohani, pelayanan, lawatan Tuhan dinyinyiri negatif. Tapi saya mau bilang, jangan peduli omongan negatif orang lain. Kita nggak hidup dari omongannya orang, kita hidup dari perkataan Tuhan. Lebih baik kita membuka hati untuk mengalami kuasa Allah Roh Kudus. Terus bersaksi, memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Karena kalau kita memperhatikan omongan negatif orang lain, hati kita akan lemah. Tapi kalau kita memperhatikan karya Allah di dalam kehidupan kita, karya Allah di dalam dunia, kita akan bersyukur karena kita tahu Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Saudaraku, Injil diberitakan kepada segala bahasa. Mari kita berdoa supaya bangsa-bangsa akan datang kepada Yesus. Kalau ada di antara anggota keluargamu yang belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Tuhan, mari doakan supaya mereka juga diselamatkan. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa melalui Roh Kudus Injil diberitakan kepada segala bangsa. Dan kami percaya melalui kehadiran Roh Kudus, orang-orang akan dijamah. Kalau ada anggota keluarga kami yang belum percaya, belum bertobat, masih mengeraskan hati, jamah dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Bapak, kalau ada anak-anakmu yang punya masalah, sakit, mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dalam nama Yesus kami berdoa, mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.